Fresh motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Web browser. Browsing merupakan salah satu bentuk aktivitas dalam mengoperasikan komputer. Browsing dapat dilakukan menggunakan aplikasi web browser. Dengan web browser, maka pengguna atau user dapat terhubung ke dunia internet atau maya. 1. Pengertian web browser. Web browser terdiri dari dua kata, yaitu web dan browser. Web merupakan singkatan dari website, yaitu suatu halaman situs yang ada di internet. Sedangkan browser memiliki arti alat menjelajah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian web browser adalah suatu tools yang digunakan untuk menjelajahi website. Web browser juga dapat diartikan sebagai software aplikasi yang digunakan untuk mengakses, mengambil, dan menyajikan konten yang terdapat di jaringan internet. Web browser memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. A. Membuka laman website. B. Mendukung permintaan data. C. Mendukung penggunaan search engine. D. Mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. E. Memastikan keamanan situs web. 2. Fitur web browser. Fitur web browser adalah menu atau kelengkapan yang disediakan web browser untuk memudahkan penggunaan saat browsing. Berikut beberapa fitur yang terdapat di browser Google Chrome. A. Menyimpan artikel. Fitur ini memudahkan pengguna untuk dapat menyimpan halaman web agar dapat dibaca secara offline di kemudian hari. Berikut merupakan cara untuk menyimpan artikel offline. 1. Tekan Ctrl S pada keyboard atau klik kanan pada halaman web atau Save As. Kemudian pada jendela yang muncul silahkan ubah nama serta direktori tempat di mana akan menyimpan halaman web. Lalu klik Save. Nah, untuk menyimpan dokumen di web, kalian bisa pilih File. Kemudian kalian bisa pilih Save atau Save As. Kita pilih Save As aja. Untuk mencari foldernya tadi, kalian bisa pilih Browser. Nah, tadi dokumennya itu ada di Documents. Nah, di sini kita melihat ada file tadi yaitu Microsoft Word. Tinggal kalian klik 2 kali untuk membukanya. Terus kalian bisa mengganti file name-nya. Contohnya seperti pengertian Word. Jika sudah, kalian bisa mengklik Save. Dan di sini di atasnya itu sudah tertulis pengertian Word yang artinya dokumen kalian sudah tersimpan. B. Menyimpan halaman web menjadi dokumen PDF. Berikut cara menyimpan halaman web menjadi PDF. Yang pertama, tekan Ctrl P pada keyboard atau klik kanan pada halaman web lalu klik Print atau cetak. Pada jendela yang muncul, klik Change atau ubah. Klik Save as PDF atau simpan sebagai PDF. Lalu klik Save atau simpan. Lalu ubah nama dokumen sesuai keinginan, kemudian tentukan direktori di mana akan dilakukan penyimpanan dokumen PDF tersebut, lalu tekan Save. C. Incognito mode atau mode penyamaran. Pada Google Chrome, terdapat sebuah fitur yang memungkinkan pengguna melakukan browsing secara privat. Jika menggunakan mode ini, saat melakukan browsing, maka data browsing seperti cache, cookies, history, dan data browsing lainnya tidak akan tersimpan. Berbeda halnya jika menggunakan mode standar, maka semua data browsing akan tersimpan di server Google. Berikut cara mengaktifkan incognito mode. Yang pertama, tekan Ctrl+Shift+N pada keyboard atau klik kanan pada icon Customize, kemudian pilih New Incognito Window atau jendela penyamaran baru. Berikut tampilan dari incognito mode. Nah, cara menyimpan halaman web menjadi dokumen PDF, langkah yang pertama yaitu kita tekan Ctrl P. Kemudian ada tulisan Change, kita pilih Change. Kemudian akan timbul Save as PDF dan kita klik saja. Kemudian kita pilih Save.
Dan di sini kita pilih dokumen. Kemudian kalian juga bisa mengubah file name-nya. Nah, langkah terakhirnya itu kalian tinggal klik save. Berikut cara mengaktifkan incognito mode. Pertama, kalian klik titik 3 di atas, kemudian kalian pilih New Incognito Window. Jika Chrome kalian menggunakan bahasa Indonesia, maka akan tertulis jendela penyamaran baru. Kemudian kalian klik, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. D. Menerjemahkan halaman web. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menerjemahkan halaman web tanpa harus mengcopy isinya pada situs Google Translate. Fitur ini akan sangat bermanfaat jika pengguna sedang mengakses situs asing dan tidak mengerti bahasa yang digunakan situs tersebut. Berikut cara menggunakan fitur Translate di Google Chrome. Yang pertama, klik kanan pada halaman web yang hendak diterjemahkan. Kemudian, pilih Translate to English. Google Chrome Task Manager. Selain pada Windows, Google Chrome juga menyediakan Task Manager. Fitur Task Manager ini berfungsi untuk melihat apa saja yang berjalan saat menggunakan browser Google Chrome. Hal ini akan sangat bermanfaat jika Google Chrome berjalan lambat. Maka, pengguna dapat memantau tab atau ekstensi yang penggunaan memori dan CPU yang sangat besar sehingga membuat Google Chrome lambat. Berikut cara menggunakan fitur Google Chrome Task Manager. 1. Tekan Shift ESC pada keyboard atau klik icon Customize, More Tools atau fitur lainnya. Yang ketiga, pilih Task Manager atau pengelola tugas. Yang terakhir, tutup proses yang dianggap membuat lambat dengan klik tombol End proses atau akhiri proses. Nah, untuk cara menerjemahkan halaman web, langkah yang pertamanya, kalian bisa mengklik logo Translate di pojok kanan atas. Kemudian, jika sudah diklik, maka akan muncul tulisan Translate this page. Kalian klik saja. Kemudian akan muncul tulisan Translate to, dan di sini banyak sekali bahasa yang bisa kalian translate ke bahasa yang kalian mau. Langkah pertama, klik Shift plus ESC pada keyboard. Kemudian akan muncul Task Manager dan tinggal kalian klik saja. Kemudian jika ingin menutup proses yang dianggap sudah selesai, kalian tinggal klik End Task. F. Membuka kembali tab yang telah ditutup. Pada Google Chrome juga terdapat sebuah fitur yang memungkinkan untuk membuka kembali tab yang telah ditutup. Hal ini akan sangat bermanfaat jika tidak sengaja menutup tab atau Google Chrome atau saat Google Chrome blank dan ditutup secara paksa. Maka pengguna dapat membuka sekaligus semua tab yang terbuka sebelum Google Chrome tertutup. Bagaimana cara menggunakannya? Klik pada icon Customize dan arahkan kursor pada History. Klik tab yang dimaksud. Untuk mengembalikannya, cara lainnya adalah dengan menekan shortcut Ctrl Shift T pada keyboard. G. Melihat search kode halaman web. Fitur ini lebih efektif dan bermanfaat bagi web developer. Berikut cara menggunakan fitur View Search Code. Yang pertama, tekan Ctrl U pada keyboard atau klik kanan pada halaman web, View Page Search atau lihat sumber halaman. Cara membuka kembali tab yang telah ditutup, kalian tinggal mengklik shortcut Ctrl plus Shift plus T pada keyboard. Cara melihat search kode halaman web, kalian tinggal klik Short Ctrl plus U pada keyboard. Pengertian CMS. CMS ialah Content Management System yang digunakan untuk mengelola dan membuat website tanpa harus dibekali hal-hal yang bersifat teknis. Untuk membuat, menghapus, dan memperbarui isi website tanpa harus ada campur tangan dari webmaster. Setiap bagian dari website memiliki isi dan tampilan yang berbeda-beda tanpa harus khawatir kehilangan identitas dari website secara keseluruhan. Manfaat CMS. Yang pertama, mendukung web templating dan standarisasi. Setiap halaman web berasal dari templating yang disediakan CMS. 2. Manajemen data. Semua data atau informasi baik yang telah ditampilkan atau belum diorganisasi secara baik. 3. Mengatur siklus hidup website. CMS memiliki fitur mengelola isi masa, tampilan, dan waktu tampilan. 4. Personalisasi website. Sekali sebuah isi ditempatkan ke CMS, isi tersebut dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan.
5. Sindikasi, memberi kemungkinan membagi isinya kepada web lainnya. 6. Akuntabilitas, CMS mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas. Contoh CMS, saat ini ada banyak CMS dan dapat digunakan oleh user sesuai kebutuhan. Berikut beberapa contoh CMS. 1. Joomla. Joomla merupakan salah satu CMS yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 2. WordPress. WordPress merupakan salah satu CMS yang banyak digunakan saat ini. WordPress dapat memudahkan user untuk membuat situs webnya sendiri. 3. Drupal. Drupal merupakan salah satu contoh CMS yang bersifat open source, sehingga pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh pengguna dan pengembang Drupal di seluruh dunia. Menu WordPress. WordPress memiliki beberapa menu yang dapat digunakan oleh pengguna. Menu-menu tersebut antara lain: A. Post. Menu post digunakan untuk mengontrol artikel yang dipublikasikan pada blog. Terdapat beberapa menu tambahan pada fitur ini untuk mempermudah penggunaan dalam pengontrolannya. Antara lain: 1. All Post. Fitur ini memberikan informasi tentang semua artikel yang telah dibuat. 2. Add New. Fitur ini digunakan untuk membuat artikel baru. B. Media. Menu ini berfungsi untuk mengontrol media seperti gambar maupun video yang digunakan pada postingan blog. Terdapat beberapa fitur tambahan, antara lain: 1. Library. Menu ini merupakan tempat semua media tersimpan. 2. Add New. Menu ini digunakan untuk menambahkan media. C. Packs. Menu ini digunakan untuk menambahkan packs atau halaman. Pada fitur ini terdapat juga fitur tambahan seperti 1. All Packs. Menu ini menampilkan semua packs atau halaman yang telah dibuat. 2. Add New. Menu ini digunakan untuk menambahkan teks baru pada blog. D. Comment. Menu ini akan menampung semua komentar dari semua artikel yang ada di blog. E. Appearance. Appearance digunakan untuk meletakkan template yang menjadi tampilan WordPress. Terdapat beberapa menu tambahan pada fitur ini, antara lain: 1. Themes. Untuk mengatur tema atau template yang digunakan untuk blog. 2. Customs. Untuk mengatur layout tema yang digunakan blog. 3. Widgets. Untuk menambahkan konten pada bagian sidebar atau folder. F. Plugin. Menu ini digunakan untuk mengelola plugin yang ada pada WordPress. Terdapat beberapa menu tambahan pada menu ini, antara lain: 1. Installed plugins. Menu ini berisi plugins yang sudah tertinggal. 2. Add New untuk menambahkan plugin baru. G. Users. Menu ini memiliki fungsi untuk melihat user website WordPress untuk mengatur tingkatan hak akses user untuk login ke dalam blog. H. Tools. Menu ini digunakan saat penggunaan ingin berpindah dari platform blog lain, yaitu melakukan ekspor maupun impor ke seluruh isi blog. I. Settings. Menu ini digunakan untuk mengatur fungsi operasional WordPress. Membuat laporan dengan Microsoft Office Word. Aplikasi Microsoft Word ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah kata. Dokumen yang dapat dibuat Microsoft Word ini sangat bermacam-macam. Misalnya, laporan, makalah, surat majalah, dan dokumen lainnya. Sehingga sangat memudahkan user. Yang pertama, membuka Microsoft Word 2007. Berikut langkah-langkah untuk membuka Microsoft Word 2007. Yang pertama, klik Start All Programs. B. Cari Microsoft Office Word 2007. 2. Membuat shortcut. Dengan membuat shortcut, membantu pengguna untuk mempercepat mencari program. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat shortcut Microsoft Word. A. Klik Start All Programs. B. Cari Microsoft Office. C. Klik kanan Microsoft Office Word 2007. D. Pilih Pin to Taskbar untuk menampilkan shortcut di taskbar dari Pin to Start menu untuk menampilkan shortcut di Start menu.
3. Membuat dokumen baru. Berikut langkah-langkah membuat dokumen baru pada Microsoft Word 2007. A. Buka program Microsoft Word 2007 di laptop atau PC Anda. B. Klik menu Office yang terletak di pojok kiri atas. C. Pilih New yang ditandai dengan ikon kertas putih. D. Pilih Blank Dokumen. E. Klik Create. 4. Mengetik di lembar kerja Microsoft Word. A. Mengatur margin. 1. Klik menu Page Layout. 2. Pada tab Page Tab, klik Margins, Custom Margins. 3. Masukkan Margins Top 3, Margins Left 3, Margins Right 4, Margins Bottom 3. Setelah pengaturan selesai, klik OK. B. Mengatur ukuran kertas menjadi A4. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, klik menu Page Layout. 2. Pada tab Page Tab, klik Size. 3. Pilih A4. C. Ketikkan dokumen tersebut. Cara membuat dokumen baru, yang pertama kalian klik menu Office yang terletak di pojok kiri atas. Kemudian pilih New yang ditandai dengan ikon kertas putih. Lalu pilih Blank Dokumen. Yang terakhir klik Create. Cara mengatur margin, yang pertama kalian klik menu Page Layout. Lalu klik Margins dan pilih Custom Margins. Masukkan margin top, margin left, margin right, dan margin bottom sesuai dengan arahan yang diberikan seperti pada gambar yang telah tersedia. Setelah pengaturan selesai, klik OK. Cara mengatur ukuran kertas menjadi A4, yang pertama kalian klik menu Page Layout. Lalu pada tab Page Tab, klik Size. Terakhir pilih A4. 5. Menyimpan dokumen. Langkah penyimpanan file pada Microsoft Word sebagai berikut. A. Klik Office button pada bagian pojok kiri atas jendela kerja. B. Pilih Save. C. Kemudian muncul kotak dialog Save As. Pada kolom file name, ketikkan nama file sesuai dengan keinginan, misalnya latihan,docx. Tentukan pula tempat penyimpanannya. D. Kemudian klik Save. 6. Menutup dokumen. A. Klik Office button, lalu klik Close atau Exit Word, atau klik Close pada Size button yang terletak di pojok kanan atas, atau tekan tombol Alt F4 pada keyboard. Nah, untuk menyimpan dokumen di web, kalian bisa pilih File, kemudian kalian bisa pilih Save atau Save As. Kita pilih Save As aja. Untuk mencari foldernya tadi, kalian bisa pilih Browser. Nah, tadi dokumennya itu ada di Documents. Nah, di sini kita melihat ada file tadi yaitu Microsoft Word. Tinggal kalian klik 2 kali untuk membukanya. Terus kalian bisa mengganti file name-nya. Contohnya seperti pengertian Word. Jika sudah, kalian bisa mengklik Save. Dan di sini di atasnya itu sudah tertulis pengertian Word yang artinya dokumen kalian sudah tersimpan. Cara menutup dokumen, yang pertama kalian klik File, lalu kalian tinggal pilih Close. Oke, selanjutnya blogging. Blogging adalah aktivitas mengelola website atau blog milik pengguna pribadi seperti menulis, memperbarui, atau menambahkan suatu elemen pada blog. Aktivitas blogging memiliki manfaat di mana pengguna dapat mengeluarkan ide dan berbagi pengetahuan maupun pandangan terhadap suatu hal yang terjadi di sekitar. Pengertian blog. Blog adalah singkatan dari weblog. Situs ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan pengguna blog tersebut. Pemilik blog biasanya menuliskan berbagai catatannya ke dalam blog miliknya, seperti halnya buku harian. Selain tulisan, dapat pula ditambahkan gambar, video, bahkan bisa pula mengunggah file, sehingga pengunjung dapat mengunduh file tersebut. Berbagai penyedia layanan blog diantaranya adalah blogger.com, wordpress.com, weebly.com, dan lain sebagainya.
Sebelum sepopuler saat ini, blog hanya digunakan sebagai buku harian online. Namun saat ini blog sering digunakan untuk sharing berbagai topik keilmuan, mulai dari sastra, teknik, hingga musik. 2. Membuat blog dengan WordPress. Pada materi ini, menggunakan layanan blog dari WordPress. Perlu diingat bahwa tampilan WordPress terus berubah seiring dengan perkembangannya. Namun, pada intinya, langkah membuat WordPress adalah sama. Pengguna hanya perlu mengikuti instruksi yang diberikan. A. Ketikkan URL www.wordpress.com di web browser. B. Kemudian klik Start Your Website. C. Buat akun WordPress dengan memasukkan email, username, dan password. Jika sudah memiliki akun WordPress, maka lewati langkah ini lalu login dengan akun tersebut. D. Ikuti langkah selanjutnya, yaitu memilih jenis blog yang akan dibuat. Klik pada menu blog. E. Kemudian pada halaman berikutnya, masukkan jenis konten mengenai blog tersebut. Pilih blogging, lalu klik continue. Selanjutnya, tulis nama blog yang akan ditampilkan pada bagian atas blog, lalu klik continue. F. Selanjutnya, memberi nama domain atau alaman website. Pilih nama domain yang gratis. Sebagai contoh, klik select pada bluechameleon.home.blog. Pilih paket penggunaan website gratis. Klik pada Click Start with a Free Site. H. Blog berhasil dibuat. I. Lakukan aktivasi melalui email yang didaftarkan dengan membuka email yang dikirim oleh WordPress. Blog siap untuk digunakan. Cara membuat blog dengan WordPress. Yang pertama, ketikkan URL www.wordpress.com di browser. Kemudian klik Start Your Website. Buat akun WordPress dengan memasukkan email, username, dan password. Jika sudah memiliki akun WordPress, maka lewati langkah ini lalu login dengan akun tersebut. Kemudian pada halaman berikutnya, masukkan jenis konten mengenai blog tersebut, pilih blogging lalu klik continue. Selanjutnya tulis nama blog yang akan ditampilkan pada bagian atas blog lalu klik continue. Pilih paket penggunaan website gratis, klik pada link Start with a Free Site. Blog berhasil dibuat. 3. Mengatur dan membuat konten. A. Mengubah tema. 1. Pilih menu desain lalu klik Themes. 2. Klik Free untuk menampilkan tema yang tersedia gratis. Kemudian pilih tema dengan scroll ke bawah. 3. Klik tema yang diinginkan. Kemudian klik demo untuk melihat apakah tema tersebut cocok untuk blog yang akan dibuat. Jika cocok, maka klik Activate. 4. Setelah itu, klik Customize Site. 5. Akan muncul halaman utama blog dengan tema yang telah dipilih. Ubah saat identify untuk memberikan deskripsi singkat blog. Atur colors dan background, font, header image, dan lainnya. Setelah selesai, klik Publish. B. Memodifikasi halaman blog. 1. Klik My Site untuk memiliki logo WordPress, lalu pilih menu Site atau Pages. 2. Klik ikon menu titik 3, lalu pilih Edit. 3. Tunggu hingga muncul halaman tersebut. Lakukan penyuntingan pada halaman dengan mengganti kata-kata pada tema yang telah digunakan. Ubah sesuai dengan kebutuhan. 4. Setelah selesai, klik Publish. Halaman telah berhasil diperbarui. Cara mengubah tema di WordPress. Yang pertama, kalian klik Themes. Lalu, seperti pada contoh gambar di atas, kalian bisa melihat bahwa WordPress menyediakan banyak tema yang bisa kalian pilih. Cara mengunggah postingan di website. Yang pertama, kalian klik menu Site, pilih Post, pilih menu Add New Post. Isilah judul pada header yang telah disediakan, tulislah isi post pada tempat yang disediakan, dan jika ingin, tambahkanlah image dengan klik Add Image seperti contoh pada gambar di atas. Jika sudah selesai, klik Publish. Atur visibility menjadi public, kemudian klik Publish. Klik My Site, lalu pilih menu Site dan pilih Post. Lalu pilih Move to Trash. Terakhir kita pilih Apply, maka blog yang ingin kita hapus akan langsung terhapus. Nah, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, web browser adalah suatu tools yang digunakan untuk menjelajahi website.
Yang kedua, fungsi web browser. Yang pertama, membuka laman website, mendukung permintaan data, mendukung penggunaan search engine, mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan, memastikan keamanan situs web. Fitur web browser yaitu menyimpan artikel, menyimpan halaman web menjadi dokumen PDF, incognito mode, menerjemahkan halaman web, Google Chrome Task Manager, membuka kembali tab yang tutup, dan melihat search kode halaman web. CMS dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis tanpa dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis. Manfaat CMS yaitu mendukung web templating dan standarisasi, manajemen data, mengatur siklus hidup website, personalisasi website, indikasi, dan akuntabilitas. Contoh CMS yaitu Joomla, WordPress, dan Drupal. Menu WordPress yaitu post, media, pages, comment, appearance, plugin, user, tools, dan setting. Blogging merupakan akses mengelola website atau blog milik pengguna pribadi seperti menulis, memperbarui, atau menambahkan suatu elemen pada blog. Sekian materi bab 1 mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang telah dijelaskan oleh kami dari kelompok 3. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.